Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Pada kesempatan kali ini, aku ingin mempresentasikan tugas biokimia mengenai peran lipid dalam penyakit kornea dan distrofi. Tapi sebelum aku mulai, izinkan aku memperkenalkan diri ya. Namaku Mayang Rahayu, dari kelas 1C Aro Leplindo, angkatan 44. Nah, sebelum kita masuk kepada materi peran lipid dalam penyakit kornea dan distrofi, kita harus tahu dulu nih, apa itu lipid atau definisi lipid. Di sini, aku mau menjelaskan beberapa hal tentang lipid. Yang pertama, lipid diklasifikasikan dari kelompok hidrofobik molekul yang terdiri dari kondensasi tioester berbasis karbanion atau kelompok isopren. Mereka termasuk asam lemak gliserolipid, sphingolipid, dan sterol. Lipid mewakili nutrisi paling energik, menyediakan 9 kal per gram. Kemudian, lipid menjalankan fungsi biologis seperti sinyal sel, penyimpanan energi, dan pemeliharaan batas kompartemen pengantar. Lipid juga merupakan substrat metabolik dan efektor seluler yang berpartisipasi dalam berbagai mekanisme seluler. Lalu, selanjutnya, mereka menyediakan asam lemak esensial yang sangat diperlukan dalam beragam fisiologis proses. Lipid juga adalah komponen kunci dari retina dan sangat erat hubungannya dengan proses penuaan. Asam lemak omega 3 menunjukkan sifat protektif terhadap peradangan dan neurodegenerasi pada penuaan retina dan perkembangan AMD. Retina adalah bagian dari sistem syaraf pusat bersama-sama dengan otak dan sumsum tulang belakang. Dengan demikian juga secara alami kaya akan lipid. Nah, sekarang kita masuk ke materi struktur kornea. Ada banyak struktur kornea. Di sini akan aku jelasin. Kornea ini terdiri dari lapisan jaringan bening yang berbentuk seperti kubah, yang dimana memberikan transparansi dan pembiasan cahaya ke mata. Kornea, limbus, dan konjungtivita bulbar dan tarsal membentuk permukaan okular, kemudian berfungsi untuk melindungi mata dengan memberikan garis pertahanan pertama terhadap kerusakan dan infeksi. Kornea sendiri ini terdiri dari 5 lapisan utama, termasuk epitel, lapisan Bowman, stroma, membran descemet, dan endotel. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk gambar struktur dari bagian-bagian kornea itu sendiri ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya ini akan aku bahas materi mengenai lipid sebagai komponen penting dari retina. Jadi, ada beberapa hal atau beberapa poin dari pembahasan ini, yang dimana yang pertama, itu retina menutupi sisi dalam bilik mata belakang. Yang kedua, retina terdiri dari jaringan neurosensorik, neuroretina, epitel pigment retina atau RPE. Fungsi utama neuroretina adalah mengubah rangsangan cahaya menjadi rangsangan listrik sinyal yang dapat didekode oleh otak. RPE menciptakan penghalang fisik dan metabolik antara neuroretina dan koriokapilaris yang membatasi masuknya senyawa oksigen ke dalam neuroretina. Salah satu fungsi utama RPE adalah menghilangkan sisa metabolisme yang dihasilkan oleh fotoreseptor. RPE ini menunjukkan kapasitas endogen untuk mensintesis dan mensekresikan seperti lipoprotein. Partikel lipoprotein densitas rendah atau LDL berpartisipasi secara signifikan dalam suplai lipid retina. Kemudian selanjutnya, lipid juga menyumbang sekitar 25% dari bahan kering di neuroretina. Kemudian ada juga fosfolipid, yang dimana
itu adalah lipid yang menonjol di dalamnya, lebih dari sekitar 85%. Sedangkan yang lainnya ada kolesterol bebas nilai 10% dan pada tingkat lebih rendah sebagai ester kolesterol kurang dari 2%. Fosfolipid terdapat dalam jumlah besar di segmen luar batang dan kerucut. Kemudian selanjutnya ada docosahexaenoic acid atau DHA, adalah asam lemak tak jenuh ganda rantai panjang utama dalam fosfolipid neuroretina. Sekitar kurang lebih sekitar 12-20% asam lemak pada manusia dan lebih dari 30% pada hewan pengerat. Lalu ada DHA. DHA ini terlibat dalam jalur fototransduksi dengan meningkatkan kemampuan rodopsin fotopigmen untuk menjalani transisi ke bentuk aktif. Lalu yang selanjutnya ada memodifikasi asupan makanan asam lemak omega 3. Mungkin memiliki konsekuensi pada tingkat DHA diterima di retina. Nah, sekarang kita masuk, ini masih sama, masih di lipid sebagai komponen penting di retina, masih ada 2 lagi, yaitu potensi diet yang diperkaya DHA dan EPA atau asam eicosapentaenoic untuk meningkatkan asam lemak omega 3 rantai panjang, EPA, DPA, asam docosapentaenoic, dan DHA di retina jelas telah didemonstrasikan. Dan yang terakhir ada efek positif asam lemak omega 3 hanya terlihat jelas dalam penelitian di mana asupan DHA lebih tinggi dari 1 gram setiap hari. Baik, selanjutnya ada materi tentang kerusakan pada kornea akibat cedera atau penyakit ya. Jadi ketika cedera atau ada penyakit di kornea dapat menyebabkan kekeruhan terhadap kornea atau bahkan kebutaan melalui gangguan matriks ekstraseluler. Seperti halnya sel monolayer endotel kornea ialah kontributor utama untuk pemeliharaan transportasi kornea. Ketika fungsi penghalang endotelium terganggu, hal itu menyebabkan hilangnya ketajaman visual. Penyembuhan luka pada kornea merupakan proses yang melibatkan banyak faktor, termasuk kematian sel, migrasi, proliferasi, diferensiasi, dan remodeling matriks ekstraseluler. Baik, sekarang kita masuk pada materi intinya ya, yang dimana penyakit mata terkait dengan lipid. Yaitu yang pertama ada mata kering. Jadi mata kering ini mengacu pada suatu kondisi di mana individu tidak menghasilkan cukup air mata berkualitas untuk membasahi dan menyehatkan mata. Air mata ini dibutuhkan untuk menjaga kesehatan permukaan bagian depan mata dan juga untuk memungkinkan penglihatan yang jelas atau lebih baik. Adapun penyakit yang pada permukaan mata itu disebutnya DED, yang mencakup beberapa gejala seperti gangguan penglihatan, ketidaknyamanan mata, dan kekeringan karena ketidakstabilan lapisan air mata. Kemudian ada 2 pengobatan untuk penyakit DED ini. Yang pertama, lifitegrast. Lifitegrast itu apa sih? Nah, lifitegrast itu ya satu molekul berbasis lipid yang dimana mekanismenya untuk mencegah LFA strip 1 atau ICAM dan aktivitas sel T. Yang kedua, omega 6 asam linolenat atau asam lemak omega 3, yang dimana ini adalah air mata buatan untuk memberikan bantuan sementara dan merupakan terapi yang paling umum untuk DED, tetapi tidak mengatasi mekanisme patogen yang mendasari untuk menyembuhkan DED. Ada 3 asam lemak yang tidak dapat disintesis dalam tubuh, yaitu eicosapentaenoic EPA, asam docosahexaenoic DHA, dan asam alfa-linolenan ALA. Oleh karena itu harus ditambahkan dalam makanan. Selanjutnya yang kedua ada penyakit diabetes mellitus. Yaitu diabetes mellitus ini penyakit metabolik umum yang ditandai sebagai kondisi hiperglikemik, di mana kornea mengalami sejumlah perubahan dan cedera pada diabetes mellitus karena sensitivitas pada kornea berkurang. Peningkatan ketebalan kornea, kerentanan terhadap trauma kornea, kerusakan epitel kornea, dan perubahan kualitas serta kuantitas air mata.
komplikasi diabetes yang parah dan penyebab utama kebutaan yang dapat dicegah adalah neuropati perifer diabetik atau DPN. DPN adalah komplikasi mikrovaskular yang terkenal karena DMT2 yang dimana dialami oleh sejumlah pasien diabetes. Studi terbaru juga telah menyarankan kemungkinan pengobatan penggunaan terapi berbasis lipid untuk memberikan manfaat bagi penderita DPN dan pengobatan makanan dengan asam lemak N3. Selanjutnya ada distrofi kornea endothel Fuchs. Kita masuk materi ini. Jadi distrofi kornea endothel Fuchs atau FSCD adalah kondisi kornea degeneratif yang relatif sering terbatas pada endothel kornea, ditandai dengan perubahan selanjutnya dalam morfologi sel serta deposit kolagen di membran descendent. Kemudian ada apoptosis. FSCD ini dikaitkan dengan hilangnya tempat pompa Na+ atau K+ strip ATPase di dalam endotelium yang akhirnya menyebabkan pembekakan kornea FSCD. Kemudian dikaitkan dengan penglihatan kabur yang disebabkan oleh pembekakan kornea dari cacat pada lapisan kornea bagian dalam atau endotelium kornea. Peran lipid di FSCD potensinya ini untuk mengidentifikasi perbedaan lipid yang terkait dengan penyakit seperti FSCD telah sangat ditingkatkan dengan kemajuan teknis dalam penelitian lipidomik seperti spektrometri massa kromatografi cair kinerja ultra. Komposisi aqueous humor atau AHA diduga berperan dalam patofisiologi FSCD, tetapi peran pastinya masih belum jelas. FSCD yang menunjukkan komposisi lipid AHA pada pasien FSCD berbeda dari subjek sehat. Konsentrasi sebagian besar di asilgliserofosfokolin, 1 ether, 2 asilgliserofoskolin, 8 sphingomyelin, dan 2 ester kolesterol tak jenuh rantai panjang meningkat pada AHA mata FSCD dibanding dengan kontrol yang sehat. Kemudian dikutip dari Cabrerizo dan rekan penulisnya telah mengungkapkan potensi penggunaan berbagai lipid sebagai biomarker untuk tingkat keparahan penyakit di FSCD, menunjukkan janji untuk pemahaman yang lebih baik tentang patofisiologi penyakit ini. Disfungsi endothel kornea merupakan masalah substansial dalam FSCD dan disertai dengan gangguan visual yang memberikan indikasi utama untuk operasi transplantasi kornea. Kemudian studi juga yang melibatkan lipid mengungkapkan potensi pengguna NSAID untuk memperbaiki gejala yang terkait dengan FSCD. Kebutuhan atau perawatan non-bedah untuk FSCD terus menjadi masalah meskipun ada kemajuan baru-baru ini ya, tapi menunjukkan perlunya penelitian di masa depan untuk terapi berbasis lipid. Jadi untuk kesimpulannya, yang akan saya bahas di penutup ini ya, yang akan aku bahas di penutup ini yaitu kesehatan permukaan okular sangat penting untuk kualitas hidup pasien dan dapat dikompromikan melalui penyakit atau distrofi. Masih ada pilihan terbatas untuk terapi berbasis lipid, tetapi ada banyak kemajuan selama beberapa tahun terakhir dalam terapi berbasis lipid baru untuk perawatan penyakit ini. Lipid juga menunjukkan peningkatan janji sebagai biomarker untuk penyakit seperti FSCD yang menunjukkan peningkatan relevansi klinis. Imunomodulasi melalui lipid seperti asam lemak esensial telah menunjukkan hasil yang menjanjikan sebagai molekul terapeutik. Meskipun kemajuan yang signifikan, peran lipid dan mekanisme kerja yang tepat harus diklasifikasikan. Jadi, terapi berbasis lipid memberikan hasil yang menggembirakan untuk pengobatan penyakit dan distrofi ini. Sekian pembahasan dari aku. Semoga ini bermanfaat materinya untuk teman-teman sekalian ya. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Kalau gitu, terima kasih. Sampai jumpa.